Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk saudaraku semuanya yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT, dikasih kelebihan, dikasih kekuatan, tidak kekurangan ya, juga dikasih pernapasan sampai hari ini. Saya Joko Pinit, manusia seribu aneh, asli orang Jawa Tulen, suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata tidak perlu saya ceritakan, kita cerita yang nyata saja ya. Untuk saudaraku semuanya, tentu di mana Anda berada, di mana Anda perantauan, saya Joko Pinit selalu mengasih saran Anda. Untuk saudaraku yang ada kerja di Taiwan, Hong Kong, Jerman, Belanda, Australia, jangan lupa, jangan terlambat makan, jaga kesehatan. Kesehatan itu penting loh kawan-kawan. Kalau badan sehat, jiwa sehat, otak sehat, semua serba sehat, kerja akan semangat. Mantap. Kalau saya menceritakan orang yang jujur dan baik itu, kalau jujur itu 1001 ya. Tapi kalau baik, jujur, berkarisma, berwibawa, mempunyai tata krama, itu saya bisa menilai. Makanya kita selalu harus syukurilah kawan-kawan ya, selalu harus syukurilah kita dikasih pernapasan sampai hari ini. Kita selama hidup apa kawan-kawan, mati saat dunia urip, urip saat dunia mati. Hari ini saya ceramah seperti ini, dakwah cerita seperti ini di YouTuber saya. Nanti 2 jam lagi saya tidur. Mati sak jroning urip, urip sak jroning mati. Ya toh? Jadi menyusuri mimpi. Ya, dikasih mimpi. Ya. Ada dewa mimpi. Ya toh? Itu utusan Allah. Utusan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, makhluk-makhluk, tumbuh-tumbuhan. Kita itu paling indah dan paling enak sekali, tinggal merasakan, tinggal menikmati. Kalau seperti masih muda seperti ini, rasa nole. Kalau sudah tua, nikmatono masa tuamu. Loh. Selama kita dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda-beda. Ya, kepintaran itu berbeda-beda, juga kelebihan manusia juga berbeda-beda. Makanya ayo yang pintar, yang bisa mempunyai kepintaran, dikeluarkan kepintarannya. Kepintaran yang kebaikan, kejujuran, ketulusan ya, sendika dawuh kepada orang yang lebih tua, orang tua kita, guru kita ya. Kita harus begitu kawan-kawan. Makanya semakin kita jujur, semakin kita punya tata krama dan sopan santun selama kita masih hidup. Enggak beli toh kawan-kawan. Ya, kalau punya kelebihannya bisa membuat motor-motoran, bisa membuat pesawat, itu ada. Makanya kita bersyukurlah, karena Indonesia itu mempunyai tradisi dan budaya dan kesenian. Kalau kepintaran manusia masing-masing, ada yang jadi bapak polisi, ada yang jadi bapak tentara, ada yang jadi presiden, ada yang jadi jenderal, banyak sekali kawan-kawan. Ada yang jadi berbisnis, juga ada yang jadi pedagang ya. Makanya karisma, berwibawa, unggul derajat, sanjung derajat, itu buat kita ya. Semakin kita mempunyai kelebihan, kepandaian dikasih Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup, buktikan. Semakin kita terbukti, semakin kita dimudahkan rezeki kita. Semakin kita jujur, semakin kita diangkat derajat kita, dihilangkan segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja zaman dahulu itu ada 9 raja. 9 raja ini, kalau masalah selir ya, berapa kali menikah saya nggak tahu gitu. Kalau raja yang pertama itu di tanah Jawa itu nggak pernah menikah berapa kali enggak ya. Raja itu selalu sendika dawuh. Karena apa?
Zaman dahulu raja itu pilihan rakyat, juga pilihan masyarakat. Loh. Tapi raja itu punya patihnya, punya menterinya, ya, punya ahli yang spiritual khusus, tabibnya, penyembuhan khusus ada. Zaman sekarang paling enak loh kawan-kawan, ada Bu Dokter, ada Pak Dokter, ada Bu Bedan. Dulu ada dukun urut, dukun bayi khusus yang mempunyai raja zaman dahulu. Makanya para raja di tanah Jawa ini meninggalkan pesan dan meninggalkan pusaka. Sejarah itu ada, cerita itu ada. Makanya untuk saudaraku semuanya, kita harus memahami dan kita harus pahami sungguh-sungguh, ya. Makanya para raja itu 9 raja, 9 raja, tapi pilihan rakyat semua. Dari Sabang sampai Merauke yang milih rakyat. Benar gak? Itu nyata. Raja meninggalkan jejak raja meninggalkan amanah, juga raja meninggalkan sejarah tentang apa? Budaya dan tradisi dan kesenian kita. Juga raja meninggalkan pusakanya, sejarah peninggalan raja, pusaka keris. Juga raja meninggalkan istananya dan sejarah istana raja bersemedi ataupun bertemu dengan para raja sejagat dunia ini, sejagat Nusantara. Seperti menceritakan sejarahnya Senopati siapa, ada sejarahnya. Senopati aja ada sejarahnya, apalagi raja. Makanya di tanah Jawa ini para raja kalau sudah bersatu sangat luar biasa. Boleh kepintar-pintaran, boleh punya kelebihan masing-masing, tapi ikutin para raja bila sekali mengucap. Raja itu sangat luar biasa. Raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat, raja kelima, raja keenam, ya, raja ketujuh, raja kedelapan, raja kesembilan. Loh, itu punya sejarah semua, mengikuti jejak raja yang pertama. Gitu. Semakin raja yang ketujuh ini semakin bagus akhlaknya, pembangunan rata. Zaman dulu masih becek kawan-kawan. Sekarang ini ada aspal, ada paving-an, jalan-jalan bagus. Zaman leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita susah. Makanya kita jangan sampai melupakan leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita semuanya. Budaya, tradisi, kesenian itu patut. Saya cukup ingin selalu bercerita seperti itu tentang raja. Ya, saya bukan gila raja, tapi saya mempunyai raja juga. Jadi saya gila raja wajar. Sekarang presidennya siapa? Pak Jokowi loh, masih Pak Jokowi. Ayo, besok yang jadi siapa untuk tahun 2024? Presidennya siapa? Saya juga ngomong, presidenmu siapa, rajamu yang ke-8 ini? Nanti yang jadi Pak Ganjar Pranowo, gitu bagaimana ayo? Makanya kita itu selalu bersyukuri. Zaman dahulu itu para raja membelani rakyat yang kecil. Entah berusaha dagang dimanapun, raja senang melihatnya. Tidak ada kekerasan. Raja itu selalu sendikodaw. Raja mempunyai patihnya mempunyai menterinya, menterinya mempunyai panglima perangnya, juga panglima perang mempunyai pion-pionnya. Ya, itu seperti kayak main catur, ya. Itu makanya kita itu selalu senang kawan-kawan. Kita selalu dikasih kelebihan, dikasih kenikmatan, dikasih sama-sama merasakan bagaimana caranya tahun ini mencari ekonomi berusaha. Memang ada yang sukses, ada yang ambles. Nah, jadi tidak semuanya
Kalau semuanya kaya bagaimana nanti? Ada yang susah, ada yang sambat. Bisa nggak kita saling mempunyai kawaruh dan saling tukar pikiran? Tapi pikiran kita maksudnya tukar omongan gitu loh kan. Ya, jangan salah kawan-kawan, makanya itu jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol loncengnya. Untuk channel Joko Pingit ini dukung terus. Cerita sing nyoto, sing ora nyoto nggak tak ceritake. Apalagi ya untuk para pejabat dari Sabang sampai Merauke, dukung channel Joko Pingit ini ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ngono lho. Ya, saya doakan. Anda jangan mendoakan saya, tak dongakno kowe. Panjang umur, sehat, selamat dunia akhirat. Ya. Nah, saya cerita apa adanya. Raja yang ke-9 ini kawan-kawan mengikuti jejak yang pertama. Yang pertama mengikuti jejak yang zaman dahulu kala. Saya belum lahir, kita semuanya belum lahir. Sejarah tentang raja. Sekarang menceritakan sejarah presiden kita yang ke-7 ini loh. Gitu. Pembangunan sudah dibuktikan. Ya. Kalau masalah kaya, miskin, itu tergantung kita. Kalau kita mau berusaha yang sukses, biar sukses. Yang penting jangan dijahilin para pedagang-pedagang. Jangan. Karena raja zaman dahulu suka menyayangi para pedagang. Karena yang memilih raja itu adalah rakyatnya. Ya. Raja dulu tidak pernah korupsi. Raja nggak pernah korupsi. Raja selalu lembah mana kepada rakyatnya. Karena yang memilih rakyat Indonesia. Makanya sampai sekarang ini, sampai leluhur kita tidak ada yang meneruskan kita yang memilih calon pemimpin untuk tahun 2024 nanti. Yang memilih juga rakyat, yang menang juga rakyat. Siapakah yang disukai oleh rakyat Indonesia ini, kawan-kawan? Makanya seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi ini yang milih rakyat. Saya juga milih, gitu. Jokowi kan selalu ditayangkan. Nanti gantinya Bapak Haji Insinyur Jokowi ini siapa? Ya, begitu. Satrio Piningit sudah ditemukan. Orangnya tegas, berwibawa, gede dhuwur, mantap, rambutnya putih. Ya cukup, itu sudah. Yang bisa meneruskan seperti itu. Dari lagak bicaranya, dari dia mengayomi rakyatnya, dari bicaranya, dari karismanya, dari kewibawaannya, itu dapat semua. Itu tidak gesek dari Bapak Jokowi. Yang bisa meneruskan tetap Ganjar Pranowo. Karena apa? Dia sebagai seorang gubernur 2 periode mengerti bekerja. Naik Semarang kali ini banjir dari dulu, gak bisa suruh-suruh. Semarang kali ini banjir itu dari dulu. Ya, ada lagunya toh, Semarang kali ini banjir. Nah, itu ada. Ya, makanya Bapak Ganjar Pranowo selalu mengemong rakyatnya, mengemong masyarakatnya. Juga dia dipilih 2 periode. Kalau nggak 2 periode ya nggak bakal jadi gubernur. Itu namanya orang yang punya wawasan, bisa bekerja dan bisa mengemong rakyatnya. Itu Ganjar Pranowo. Nanti coba aja loh, saya kalau ngomong nanti. Wis wayahe wis wancine Semar Bangunegoro karo Semar Totonegoro. Wis ngomong aku iki. Ning aja lali lho, untuk para pejabat, untuk para pegawai, untuk para ulama ya, tolong channel Joko Pingit selalu didukung. Subscribe-nya, tekan tombol loncengnya. Ini yang nyata saja. Para sepuh di sepuh saya loh. Makanya tetap dukung terus channel Joko Pingit ini. Ya, selalu cerita yang nyata. Entah bapak siapapun ya. Channel Joko Pingit ini didukung. Ini cerita yang nyata. Semar Bangunegoro karo Semar Totonegoro. Wis dibangun negarane iki. Ya, bandara wis ana. Tambahi meneh sing dalan becek-becek lubang diperbaiki. Nek ora Pak Jokowi kurang apane. Itu Pak Jokowi, presiden kita. Itu termasuk raja, tangan pertama di Indonesia. Itu raja. Apalagi zaman dulu kawan-kawan.
jalan masih becek. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin loh. Kita selalu bersyukur-syukurilah mempunyai presiden yang sangat luar biasa. Yang ketujuh ini Bapak Haji Insinyur Jokowi. Presiden terus bekerja dan terus bekerja loh Pak Jokowi. Nanti tahun 2024 yang bisa meneruskan dan melanjutkan adalah Ganjar Pranowo. Itu prediksi saya dari dulu saya. Dari dulu. Nanti kalau habis Bapak Ganjar Pranowo, bersatulah dengan Pak Jokowi. Itu mantep, madep. Ngeri kan. Makanya saya sebagai Joko Pingit manusia biasa, hanya bisanya haus dan lapar dan tidak luput dari kesalahan saya. Bila channel Joko Pingit ini kurang sopan, mohon maaf sebesarnya, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ya, tetap jaya dan tetap sukses Indonesia maju. Dan saya hanya berpesan satu kali saja, yang menonton YouTuber saya ini salinglah menyayangi dan saling menghormati, mencarilah berjamaah, mencarilah persaudaraan yang banyak, semakin banyak saudara semakin kita dimudahkan rezeki kita dan rezeki kita, usaha kita akan dilancarkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya channel Joko Pingit selalu mengucapkan selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.